Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ANZUS. ANZUS atau Paksa ANZUS adalah organisasi yang bisa dibilang anti komunis. ANZUS sendiri itu terdiri dari 3 negara, yaitu Australia, New Zealand, dan United States atau Amerika Serikat. ANZUS merupakan singkatan dari Australia, New Zealand, United States Security Treaty yang dibentuk pada tahun 1951, tepatnya pada 1 September 1951. Nah, pembentukan ANZUS sendiri tidak lepas dari peristiwa pasca Perang Dunia II, tepatnya Perang Dingin, yang mana pada saat itu ada dua kubu terkuat dunia, yaitu Amerika Serikat dengan paham liberal kapitalis dan Uni Soviet dengan paham sosialis komunis. Nah, dua kubu ini saling bersaing untuk menyebarkan pahamnya ke berbagai dunia. Nah, untuk mencegah menyebarnya paham komunis di dunia, maka Amerika Serikat ini membuat sebuah kebijakan untuk membendung pengaruh komunis. Nah, kebetulan waktu itu Australia dan New Zealand ini ingin mendapatkan pengaruh komunis, ingin mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat tersebut. Maka pada 1 September 1951 dibentuklah ANZUS di San Francisco, Amerika Serikat. ANZUS dibentuk dengan beberapa tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah yang pertama sudah jelas untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua itu untuk meningkatkan kerjasama di antara anggota ANZUS tersebut. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan pertahanan di kawasan Asia Pasifik. Dibentuknya ANZUS sendiri juga menuai berbagai macam tanggapan di dunia. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju contohnya adalah Partai Buruh. Partai Buruh ini setuju dikarenakan ANZUS ini mereka menganggap ANZUS ini bisa menjadi salah satu faktor untuk menstabilkan keamanan dunia. Sementara di sisi lain ada Inggris yang tidak setuju dikarenakan Inggris mengira kalau ANZUS ini dikhawatirkan akan merusak hubungan antara Inggris dengan Australia dan New Zealand. Tahu tentang UU Zona Bebas Nuklir, Peluncatan Senjata dan Pengendalian Senjata New Zealand tahun 1987? Tidak tahu. Nah, ternyata undang-undang ini itu berpegang besar kepada keanggotaan ANZUS ini. Nah, itu dimulai pada tahun 1984. Pada tahun 1984 ini terjadi pemilu di New Zealand. Nah, pada pemilu ini Partai Buruh New Zealand terpilih sebagai pemenangnya, dan ternyata Partai New Zealand ini memiliki komitmen untuk membebaskan wilayah New Zealand dari nuklir. Nah, teman-teman mungkin tahu ya kalau Australia dan United States ini adalah pengguna nuklir. Tidak. Yang tidak itu. Nah, New Zealand itu tidak ingin menggunakan nuklir dikarenakan banyak risiko yang akan diakibatkan. Maka pada tahun 1984 itu setelah Partai Buruh itu dipilih, maka Perdana Menteri pada saat itu menjalankan komitmen yang dikatakan oleh Partai Buruh tersebut. Perdana Menteri pada saat itu, kalau tidak salah namanya adalah David Landis. Nah, David Landis ini mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses bagi kapal perang nuklir atau bertenaga nuklir dari United States atau Amerika Serikat. Nah, kebijakan ini ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan menangguhkan New Zealand di ANZUS. Satu bulan setelahnya, Australia dan United States pun menyampaikan kekecewaan mereka kepada New Zealand dikarenakan telah merusak hubungan antara tiga negara tersebut. Namun
New Zealand ini tetap kokoh pada keinginannya dan kemudian menolakkan ini usulan ini. Nah, hal ini membuat ANZUS tidak lagi produktif dan akhirnya pada tahun 1985 New Zealand keluar dan akhirnya 1 tahun atau 2 tahun setelah itu New Zealand ANZUS dibubarkan. Pengaruh ANZUS sendiri kepada dunia bisa dibilang cukup besar. Yang pertama, Australia dan New Zealand ini tentu saja akan mendapatkan bantuan senjata dari Amerika Serikat. Nah, secara tidak langsung itu akan membuat negara di sekitar Australia dan New Zealand tersebut akan merasa aman. Yang kedua, hubungan diplomatik negara juga dipengaruhi oleh ANZUS ini. Misalnya seperti hubungan militer antara Australia dan Amerika Serikat itu akan semakin kuat. Sementara itu di sisi lain, hubungan Australia dan Cina, terutama dalam bidang ekonomi, akan semakin berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.